Hai, perkenalkan nama saya Agung Bayu Fernando. Saya akan mereview buku ini, Laut Bercerita. Ini adalah novel karya Leila S. Chudori. Novel ini diterbitkan oleh Gramedia, bisa teman-teman dapatkan di seluruh toko buku yang ada di Indonesia, online maupun offline. Gampang kok nyari bukunya. Novel ini setebal What is that? 379 halaman. Nah, di novel ini itu menggunakan cara bercerita dengan dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang biru laut dan sudut pandang Asmara. Asmara itu adalah adik dari biru laut. Novel ini menceritakan kisah seorang mahasiswa yang hidup dan menjadi mahasiswa di masa Orde Baru, di mana pada saat itu kegiatan mencari informasi yang bertentangan dengan pemerintah dianggap kegiatan subversif atau kegiatan yang mengancam pemerintah dan orangnya akan dicari. Biru Laut adalah seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM Jogja, yang mengambil jurusan sastra Inggris. Nah, Biru atau biasa dipanggil di novel ini Laut, dia tertarik dengan pemikiran kiri. Pada zaman itu di Orde Baru, buku yang beraliran kiri atau beraliran komunis itu dianggap membahayakan pemerintah, sehingga tidak boleh membaca buku yang beraliran komunis. Komunitas ini adalah komunitas yang suka membedah buku beraliran kiri seperti bukunya Pramudia Anantatur, Karl Marx, pemikirannya Che Guevara. Mereka adalah komunitas yang berpihak kepada rakyat biasa, rakyat Indonesia, dan juga kaum buruh. Nah, pada zaman itu orang-orang yang berpihak pada kaum bawah dianggap melawan pemerintah, dianggap yang merencanakan demo, dianggap sebagai dalang dari kerusuhan dan lain sebagainya. Di novel ini juga diceritakan tentang kisah keluarga Biru Laut yang dibilang adalah keluarga harmonis. Orang tuanya adalah seorang wartawan, ayahnya seorang wartawan, ibunya hanya seorang ibu rumah tangga yang membuka usaha catering dari rumah, yang pintar memasak. Jadi orang tuanya yang menetap di Jakarta, sedangkan Laut yang kuliah di Jogja sebulan sekali mengusahakan untuk pulang ke rumah untuk sekedar makan bersama keluarga di setiap hari Minggu. Itu adalah hari penting bagi keluarga mereka. Bagi saya novel ini mengajarkan bagaimana kita bersikap idealis, bagaimana kita bersikap untuk tetap mengkritik pemerintah apapun yang salah, kita katakan salah, dan apapun yang pemerintah keluarkan yang bertentangan dengan rakyat biasa, dengan kaum buruh dan kaum tani, kita harus melawan. Karena bagi saya Laut mengajarkan untuk bersikap kritis. Karakter Biru Laut adalah karakter yang terinspirasi dari salah satu korban kasus 98. Gitu. Kita tahu betapa kelamnya kasus 98 yang sampai sekarang pun masih belum terungkap. Itu adalah salah satu kasus HAM yang terjadi di Indonesia yang sampai sekarang masih belum ada titik terangnya, dan sampai sekarang pun orang tua dari anak-anak yang hilang masih menanyakan anaknya di mana. Kita tahu itu, kita semua tahu itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin membaca novel ini, novel Laut Bercerita, ini termasuk novel yang menurut saya sangat layak dibaca oleh mahasiswa. Kebetulan ini umurnya usia 15 tahun ke atas. Sangat layak dibaca oleh orang-orang yang penasaran dengan apa yang terjadi di 98, dengan apa yang terjadi di Orde Baru, bagaimana susahnya dulu mengakses informasi, bagaimana susahnya dulu kita untuk tahu apa yang terjadi hanya untuk sekedar membaca buku, untuk berkumpul, bagaimana susahnya untuk mengeluarkan pendapat. Biru Laut pernah bercakap atau berbicara dengan seorang penyair, dan seorang penyair di sini mengeluarkan satu puisi yang menurut saya bagus. Apakah teman-teman tertarik untuk membaca novel ini? Mungkin teman-teman bisa mengambil beberapa kisah yang inspirasi teman-teman, seperti idealisme laut, seperti cara Laut dan teman-temannya berteman,
seperti keberpihakan laut kepada rakyat kecil dan tidak hanya memikirkan pribadinya. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari membaca novel Laut Bercerita karya Leila Chudori. Penulis di sini adalah seorang wartawan yang sudah tidak diragukan lagi kapabilitasnya ketika melakukan investigasi untuk menulis sebuah buku. Saya sangat salut dan saya sangat ngefans sama Mbak Leila Chudori yang berhasil membangun cerita di novel Laut Bercerita. Saya akan membaca prolog dari novel ini. Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Sang penyair pernah menulis sebaik puisi ini di atas secari kertas lusuh. Saat itu dia masih berambut panjang, menggapai pundak dan bersuara parau karena banyak berorasi di hadapan guru. Ia menyelipkan ke dalam sebuah buku tulis bersampul hitam dan mengatakan itulah hadiah darinya untuk ulang tahunku yang 25. Sembari mengepulkan asap rokoknya yang menggulung-gulung ke udara. Dia mengatakan aku harus selalu bangkit meski aku mati. Itu adalah puisi yang diciptakan oleh sang penyair untuk Biru Laut di ulang tahun Biru Laut yang ke-25. Tetapi hari ini aku mati, aku akan mati. Aku tak tahu apakah aku bisa bangkit. Setelah hampir 3 bulan disekap dalam gelap, mereka membawaku ke sebuah tempat hitam kelam selama 3 bulan. Mataku dibebat kain apak yang hanya sesekali dibuka saat aku berurusan dengan tinja dan kencing. Aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap, karena dalam hidup ada terang dan ada gelap, ada perempuan dan ada lelaki. Gelap adalah bagian dari alam, kata sang penyair. Tapi jangan sampai kita mencapai titik kelam, karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan, satu titik ketika kita merasa hidup tak bisa dipertahankan lagi. Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan atau kekelaman. Matilah engkau, engkau akan mati berkali-kali. Itu adalah kutipan dari seorang penyair yang ada di novel ini, novel Laut Bercerita, karya Leila Chudori. Bagi teman-teman yang tertarik, segera cari buku ini di toko buku terdekat atau di toko buku online langganan kalian. Yang jelas, novel ini sangat bagus. Novel yang berlatar belakang Orde Baru. Ini itu saja review dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada ucapan saya yang salah atau menyinggung pihak manapun, saya mohon maaf juga. Karena saya tidak ada niat apapun. Saya hanya mereview novel Laut Bercerita karya Leila Chudori.